semuanya. Sebagian dari kalian pernah nggak sih membayangkan bagaimana toko elektronik tahu berapa harga pokok barang yang baru saja terjual, padahal mereka membeli barang yang sama di waktu yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda? Di video ini, kita akan membahas dua metode penilaian persediaan yang paling umum digunakan dalam sistem pencatatan perpetual. Metode FIFO atau disebut dengan first in, first out, dan metode average cost yang menggunakan moving average. Yuk kita bahas dengan contoh kasus dari perusahaan Lin Electronics. Sebelum masuk ke perhitungannya, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan mencatat dan memperbarui akun persediaan secara terus-menerus atau disebut dengan real time setiap kali terjadi pembelian maupun penjualan. Ini berbeda dengan sistem periodik yang hanya menghitung HPP pada akhir periode. Lalu, mengapa perusahaan masih membutuhkan metode penilaian persediaan? Karena harga pembelian barang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perusahaan memerlukan metode untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Metode ini disebut asumsi arus biaya atau cost flow assumption. Dalam studi kasus Lin Electronics, tersedia 100 unit barang dengan total biaya 12.000. Pada tanggal 10 September, sebanyak 55 unit terjual. Pertanyaannya, berapa harga pokok penjualannya dan berapa nilai persediaan yang tersisa? Pertama, kita akan menghitungnya menggunakan metode FIFO. FIFO artinya first in, first out. Barang yang pertama kali masuk dianggap yang pertama keluar atau terjual. Dalam sistem perpetual, setiap kali ada penjualan, kita langsung membebankan biaya dari unit-unit terlama yang masih ada di gudang pada saat itu. Nah, mari kita ikuti alur transaksinya dengan satu persatu. Perusahaan memiliki persediaan awal 10 unit dengan harga 100 per unit. Kemudian, dilakukan pembelian 20 unit seharga 110 per unit dan 30 unit seharga 120 per unit. Setelah seluruh pembelian dicatat, terjadi penjualan pada tanggal 10 September. Dengan metode FIFO, unit yang paling lama dibeli dianggap terjual terlebih dahulu. Oleh karena itu, 55 unit yang dijual terdiri dari 10 unit harga 100, 20 unit seharga 110, dan 25 unit seharga 120. Total harga pokok penjualan menjadi 6.200. Lalu, bagaimana kondisi persediaan setelah penjualan tersebut? Setelah penjualan, tersisa 5 unit dengan harga 120. Kemudian, perusahaan membeli lagi 40 unit seharga 130 per unit. Nilai persediaan akhirnya menjadi 5.800. Hasil akhir, HPP sebesar 6.200 dan persediaan akhir 5.800. Menariknya, di bawah FIFO, hasil dalam sistem perpetual sama dengan hasil sistem periodik. Karena biaya yang pertama masuk akan selalu menjadi biaya yang pertama kali dikeluarkan, tidak peduli kapan kita menghitungnya. Setelah kita menghitung kartu persediaannya, sekarang kita akan ubah menjadi jurnal. Pada tanggal 15 April, Lin Electronics membeli 20 unit secara kredit dengan harga 110. Totalnya menjadi 2.200. Maka dari itu jurnalnya menjadi inventory pada account payable sebesar 2.200. Lalu pada tanggal 10 September, Lin Electronics menjual 55 unit secara kredit dengan harga 200. Totalnya menjadi 11.000. Nah, untuk ini terdapat dua jurnal. Jurnal pertama mencatat pendapatan account receivable pada sales revenue sebesar 11.000. Jurnal kedua mencatat HPP berdasarkan kartu persediaan yang sudah kita hitung tadi dengan jurnal COGS pada inventory sebesar 6.200. Berbeda dengan FIFO, metode average cost dalam sistem perpetual disebut moving average. Setiap kali ada pembelian baru, perusahaan menghitung ulang rata-rata biaya per unit. Rata-rata baru inilah yang dipakai untuk membebankan HPP sampai ada pembelian baru lagi.
Nah, selanjutnya kita gunakan data yang sama untuk melihat hasilnya. Setelah pembelian April, rata-rata menjadi 3.200 dibagi 30 akan mendapatkan hasil 106.667 per unit. Setelah pembelian Agustus, rata-rata diperbarui menjadi 6.800 dibagi 60 akan mendapatkan hasil 113.333 per unit. Rata-rata terakhir inilah yang digunakan saat penjualan terjadi. Ketika 55 unit terjual, perusahaan menggunakan biaya rata-rata 113.333 per unit. Hasilnya, harga pokok penjualan menjadi 55 unit dibagi 113,33 sama dengan 6.233. Dan persediaan yang tersisa bernilai 567. Setelah itu, perusahaan kembali melakukan pembelian. Setelah pembelian 40 unit seharga 130 per unit, rata-rata biaya berubah lagi menjadi 128.156 per unit. Nilai persediaan akhir tercatat sebesar 5.767. Lalu, apa poin utama yang perlu kita ingat dari kedua metode ini? Jadi, dua hal penting yang harus diingat adalah: pertama, metode FIFO menghasilkan nilai yang sama baik pada sistem perpetual maupun periodik. Kedua, metode average cost menghasilkan nilai yang berbeda karena rata-rata biaya selalu diperbarui setiap kali ada pembelian. Kita sudah belajar bagaimana menerapkan metode FIFO dan average cost atau moving average dalam sistem pencatatan persediaan perpetual menggunakan studi kasus lin elektronik. Ingat baik-baik ya, pemilihan metode ini akan memengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan terutama saat terjadi inflasi harga barang. Sampai di sini ya videonya. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, serta share video ini supaya teman-teman kalian yang sedang belajar akuntansi keuangan juga bisa memahami konsep ini dengan mudah.